Puji Tuhan, mari kita masuk dalam penyembahan kita. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lain, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami datang di tempat ini, kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kini saatnya
bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah kami yang ada saat ini boleh menaikkan pujian sembah kami di hadapan Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau sudah memberikan nafas hidup, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk datang di hadirat-Mu, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih di rumah, Tuhan hantarkan sampai di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan kuasa-Mu, jamahan-Mu, khususnya bagi setiap pelayan-pelayan yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Tuhan. Pengharapan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan pelindung kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan pada Bu Kesia. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Sungguh luar biasa ya. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Segala keajaiban Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain kita rindu memuji dan menyembah serta memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian, nyata kebesaran-Mu Tuhan. Kau
Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Nama siapa saudara? Amin. Kita angkat satu pujian. Dia Raja. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita tetap bangkit berdiri ya saudara. Kita akan angkat satu pujian. Langit dan bumi. Na 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 na.
kasih goyangan dikit. Nggak usah susah-susah ya. Kita kayak nyetir motor aja. Na 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 na. Ayo ikuti goyangnya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang paling subur untuk benih firman Tuhan tertanam di hati kita dan bertumbuh subur di dalam Tuhan. Karena hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang bisa mengubah hidup kita, memberkati hidup kita, menyelamatkan kita. Haleluya, sebab Tuhan mampu. Haleluya Yesus. Tuhan yang berdaya dalam hidupku, ajak ku jalan dengan
bersama jemaat semua dengan iman percaya kita katakan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sekali lagi. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mukjizat terjadi karena Tuhan mampu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berbuat, segala sesuatu bisa terjadi. Karena Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih, kami boleh memuji menyembah. Dan tiba saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Biar Engkau berfirman kepada kami semua, sehingga kami semua dilawat dan diberkati Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh bagaikan dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Berfirmanlah urapi hamba-Mu. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ada beberapa saudara kita yang hari ini tidak bisa beribadah. Ada yang sakit, ada yang bepergian. Tapi seberapa kita yang ada pada kesempatan ini, kita rindu kita diberkati melalui firman Tuhan. Tolong kacamata deh. Ya. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, kita akan membaca bersama-sama. Yohanes 8 ayat yang ke-12. 1,
2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang membutuhkan terang. Terang yang kita butuhkan seperti saat ini, kalau kita tidak ada lampu, kegelapan. Lampu mati, kita butuh listrik yang bisa menerangi sumber energinya. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Akulah terang dunia. Jadi barang siapa saja yang mengikut Yesus, maka orang itu tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kalau dulu saudara belum mengenal, belum ada di dalam Yesus, sebenarnya saudara dan saya, meskipun ada sinar, meskipun saudara bisa melihat, saudara itu ada di dalam kegelapan. Tapi setelah menerima Yesus, kemudian kita menerima sumber terang itu. Kemudian kita tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup, terang yang sesungguhnya, sumber yang sesungguhnya, Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 mulai. Kita akan melihat orang yang membutuhkan terang itu tentang orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Terus bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Terus, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Terus kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Terus jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam. Dan lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu.
Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Sampai di sini saja. Kisah di dalam Yohanes pasal 9 ini dimulai dengan penyembuhan. Ya. Kalau tadi Yesus berbicara tentang terang di pasal yang ke-8. Di sini terjadi penyembuhan kepada orang yang buta sejak lahirnya. Tetapi melalui peristiwa ini Yesus mengajarkan berita yang jauh lebih penting ya, daripada kesembuhan secara fisik. Manusia membutuhkan Yesus sang terang itu. Dan itu memang benar. Kalau kita tidak ada terang, kita ada di dalam kegelapan. Kita benar, kita perlu mendapatkan kesehatan secara fisik, bebas dari sakit penyakit, bebas dari kesusahan, bebas dari penderitaan. Tapi ada satu kebutuhan yang lebih dalam, satu kebutuhan yang lebih penting, yaitu bagaimana kita disembuhkan secara rohani. Kisah ini sebenarnya adalah satu kisah yang sangat memprihatinkan, kisah sedih. Yohanes bilang ya, di dalam yang menulis ini Yohanes, tentang orang yang buta ini, yang buta sejak lahirnya. Saya percaya orang yang buta ini tidak pernah melihat dan tidak pernah mengerti apa itu warna, dan tidak pernah merasakan keindahan yang ada di dunia, apalagi butanya sejak lahir. Hanya punya satu nyanyian, orang buta itu nyanyinya begini. Burung nuri katanya, ya, kan tidak pernah melihat toh. Terbang tinggi katanya, nah, naik pohon katanya, dan seterusnya. Kasihan ya, orang yang buta ini lagunya seperti itu, tidak bisa menikmati keindahan, hanya mendengar dari kata orang. Yang lebih parah lagi, ya mungkin ya, karena ditulis sekali waktu, ya memang mungkin ayahnya pernah ya, dan ibunya merasa tidak sanggup lagi untuk memelihara orang yang buta ini, dan kelihatannya dia ini sudah tidak tinggal serumah dengan orang tuanya lagi. Kalau saudara selidiki ya, bisa terjadi orang tuanya ini ya bisa malu, saudara yang dikasih Tuhan, punya anak yang cacat dan merupakan pandangan dari orang ya yang sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari. Anaknya cacat, atau kita misalnya kita punya anak cacat, kita punya anak lahirnya tidak normal, mungkin ada orang punya pandangan ya. Soalnya di situ juga dikatakan di dalam ayat yang kedua, murid-murid bertanya kepada Yesus, Rabi artinya guru, siapa yang berbuat dosa kepada orang buta ini? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Saudara yang dikasih Tuhan, karena situasi ini mungkin orang ini sejak kecil sudah terpisah dari orang tuanya, karena orang ini ngemis ya, sehingga akhirnya dia ngemis di pinggir jalan, atau orang tuanya misalnya pada saat itu memelihara dan mengasuh mungkin hanya jangka waktu tertentu, lalu mungkin merasa tidak kuat
Bagaimana harus mengawasi selama 24 jam, harus menuntun, harus ke kamar mandi, harus makan. Saudara yang dikasih Tuhan, baca ayat 19 sampai 21. Ini buktinya bahwa sudah terpisah dari orang tuanya. Kasihan ya orang buta ini. Ayat 19 sampai 21. Dan bertanya kepada mereka ketika sembuh, ya, ditanyai oleh orang-orang Farisi, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat terus? Jawab orang tua itu, ini orang tua menjawab, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, anak saya. Dan bahwa ia ini lahir apa saudara? Buta. 21. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak. Artinya apa? Wis anaknya itu wis belarah gak karu-karuan. Tanyakanlah, ya. Apa itu? Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu, orang tuanya enggak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah punya teman namanya Sukateman. Jenenge Sukateman itu berarti orangnya suka berteman. Sekolahnya pinter, bahasa Inggrisnya pinter. Saudara yang dikasih Tuhan, di sekolahku cerdas, pinter. Punya rencana, punya masa depan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, karena dia tidak ada di dalam terang, kemudian stres, kemudian gila, gendeng, senewen, kemudian wis nguyur, sobo pasar, kemudian hilang, lupa daratan, nggak tahu di mana, ada di mana. Katanya, oh di sana, pernah ketemu di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat memprihatinkan. Bersyukur kalau kita punya keluarga normal, sehat, tidak cacat. Ya, ini pengalaman tetangga saya. Dulu waktu mau punya anak, dalam kandungan, karepe ibuke, mau wis anake wis 3, wisin saudaraku. Dilala kersane Allah. Jadi saudaraku, di dalam kandungan dikei jamu, dikei obat, dikei ramuan. Maksudnya biene keluar, gak malah keluar, malah jadi. Akhirnya jadinya anaknya idiot. Anaknya gak normal. Sudah besar anaknya, di sekolah di SL apa itu namanya? SLB. Di situ juga gak gelem di kelas, dumetu wae saudaraku. Di rumah juga. Nang rumah, aduh kasihan. Itu anak perlu perhatian, anak perlu kasih sayang. Anaknya ganteng saudaraku ya, yang kasih. Jenenge siapa? Kolbi, namanya Kolbi. Saudara, kalau kita menjumpai ini seperti murid-muridnya lo bertanya begini. Sakjane iki sebenarnya ya. Ini waktu murid-murid bertanya, anak ini buta, ini siapakah yang berdosa? Ketika mendengar ini anaknya itu bisa sakit hati loh. Mungkin ada anak Tuhan, atau juga mungkin bisa juga hamba Tuhan yang punya sikap seperti murid-murid. Kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang susah, kemudian kita langsung mendiskreditkan, wah kamu menderita, kamu sakit, mungkin karena kamu tidak ke gereja. Nah ini keliru saudaraku, saya nggak pernah mengajarkan seperti ini loh. Kalau kalian sakit, kalau kalian menderita, saya nggak pernah. Makanya orang-orang gereja itu keliru. Semua orang bisa sakit, saya juga bisa sakit. Ini ajaran yang keliru. Nah kalimat seperti itu adalah kalimat yang sangat berbahaya, ya. Kalimat yang kita tidak boleh keluarkan dengan sembarangan. Ya.
Yang penting sebenarnya bagi kita adalah bagaimana supaya kita bisa, orang itu bisa kuat, jangan sampai kita melemahkan, jangan sampai kita menjatuhkan. Kita tidak boleh kita mengklaim, misalnya bencana, penderitaan, kesulitan, dan sakit yang terjadi kepada seseorang itu, kemudian itu dosa itu. Kalau kita sakit, kalau kita mengalami bangkrut, kalau kita mengalami kelemahan, wah itu karena kamu dosa. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, bencana itu bisa datang begitu saja kepada setiap orang, baik orang Kristen maupun orang di luar Kristen. Dan kesulitan itu bisa menimpa siapa saja. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan orang yang melakukan suatu kesalahan. Dengan corona, dengan COVID, menimpa siapa saja, saudara. Orang yang ada di agama A, agama B, agama C, agama D. Kira-kira orang yang kusuk, orang yang kelihatannya suci. Bahkan ada orang yang meremehkan, di Madura itu meremehkan, Gus, gak perlu masker. Saudara, akhirnya ketika betul-betul terjadi, ngeledak semua, rumah sakit penuh, baru sadar. Tidak dipungkiri, saudara, pendeta-pendeta juga banyak yang meninggal. Pimpinan kami di Rungkut GPDI Nok Mande itu meninggal. Teman kami yang ada di Situbondo, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Sidoarjo, di Gresik, hamba Tuhan yang di sini juga, Ibu Filipus, meninggal gara-gara corona. Jadi kita tidak boleh mengabaikan, kita tetap dengar apa yang dikatakan oleh pemerintah, protokol kesehatan pemerintah, kita tetap ikuti. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kesulitan dan peristiwa sakit penyakit yang menimpa kepada kita itu merupakan suatu cara di mana Tuhan memakai masalah itu, persoalan itu untuk apa? Untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Daripada bertanya seperti murid-murid, apa penyebabnya? Apa orang tuanya yang berdosa? Mari kita melihat di balik masalah, di balik persoalan sakit penyakit masalah itu, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Itu yang penting, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau di dalam teologi kesuksesan mengajarkan begini, menekankan, kalau engkau punya iman yang benar, pasti engkau akan sukses. Nah, itu teologi kemakmuran. Kalau engkau punya iman yang besar, Tuhan pasti akan memberikan kelancaran, memberikan kesehatan, memberikan kemakmuran. Pengajaran seperti ini adalah pengajaran yang sangat berbahaya dan bisa merusak iman seseorang. Boleh saja kita memberi nama gereja masa depan sejahtera, ya boleh saja. Gereja sehat, ya saudara yang dikasih Tuhan, sadar kita manusia bisa lemah, kita orang berdosa, nggak ada yang sempurna. Nah, kalau engkau mengalami misalnya kebangkrutan, kalau engkau menderita sakit penyakit, mungkin sakitnya begitu berat. Kalau engkau kena bencana, ya saudara, seperti yang kita alami COVID ini. Kalau saudara kena bencana, berarti engkau punya dosa. Nah saudara yang dikasih, itu ajaran teologi kemakmuran, teologi sukses. Saudara yang dikasih Tuhan, kalimat-kalimat seperti yang dinaikkan, disampaikan oleh murid-murid Tuhan sebenarnya tidak perlu. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti murid-murid yang bertanya kepada Yesus,
Siapa yang bersalah? Pandangannya orang tuanya yang bersalah. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita pelajari kenapa Yesus menyembuhkan orang buta ini. Di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat dan 5, alasannya sederhana, yaitu karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ayat berapa itu? 3. Ya. Jadi yang pertama, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi melalui sakit penyakit, kuasa Allah dinyatakan. Pujian tadi, mukjizat terjadi. Kalau Allah mau, kalau Allah turun tangan, bekerja luar biasa. Kemudian yang kedua, kenapa Yesus menyembuhkan orang buta ini? Sebab Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa di surga selama kesempatan masih ada. Itu ayatnya. Jadi akan ada nanti masanya kesempatan ya bagi setiap kita untuk melayani Tuhan tidak ada. Maka selama masih siang, selama masih ada kesempatan biar kita melakukan pekerjaan itu, Yesus memberikan jaminan dan janji yang penting ya, saudara dan saya ini bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sentral, Yesus pusat. Waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya, mujizat demi mujizat di tangan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di dalam Pentakosta itu. Kemudian Tuhan pakai Petrus menyembuhkan orang lumpuh juga yang ada di bait Allah. Kemudian luar biasa mujizat demi mujizat dan memberitakan terang, menyaksikan terang. Kalau beberapa waktu minggu-minggu yang lalu ini kita berbicara firman Tuhan tentang memberitakan kabar baik, memberitakan terang. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang kita pelajari dari proses penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang buta ini begitu unik. Ya. Ayat berapa itu yang ada tanahnya itu? Bukankah Yesus bisa menyembuhkan orang buta ini hanya dengan mengatakan? Ayat berapa itu? Yang mengaduk tanah. Ayat 6 ya. Ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Sebenarnya Yesus itu kok gak melakukan dijamah sembuh kemudian dijamah sembuh, tapi ngidu dhisik saudara yang dikasih Tuhan. Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa di sini, ya, melalui proses penyembuhan orang buta itu, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Yesus itu bisa mengatakan sembuh kamu? Bisa, saudara yang dikasih Tuhan. Saya rasa tidak ada, ya, saudara yang dikasih Tuhan, adat kebudayaan di dunia ini yang menganggap meludah itu suatu hal yang terhormat. Kalau meludah itu adalah sesuatu yang apa, saudaraku? Misalnya saudara naik motor atau naik mobil, kemudian biasanya pas keluar, nah baru di belakang kena, waduh kena gitu. Rasanya gimana, saudara? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, nggak ada. Mari kita bayangkan bagaimana cara Yesus meludah ke tanah. Bayangno piye? Itu ya saudara dikasih Tuhan. Lalu tanah yang berludah itu diaduk, ulek-ulek, lalu dioleskan di mata orang buta itu. Saudara, ini bayangno. Kalau kita bicara soal mana yang lebih penting kita miliki di dalam hidup ini, apa kira-kira yang lebih penting?
Tapi kalau saya bertanya, kaya atau sehat, saudara pilih mana? Lo kaya tapi ngkring-ngkringen rumah sakit terus duit entek ginang rumah sakit. Jadi kita bilang sehat itu lebih penting meskipun kita tidak kaya. Jadi pilih mana? Kaya atau sakit? Ya? Saudara pilih kaya atau sehat? Ya, dua-duanya, ya kaya ya. Kalau boleh itu ya kaya ya sehat loh. Jangan kaya tapi sakit. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian apa gunanya kita punya uang banyak, duitnya wakeh tapi sakit? Lebih celaka lagi. Ini lebih celaka lagi. Kita sakit, tidak punya uang, kita nggak kaya. Wah, nemen saudara yang dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, di sini ada jaminan apa? Pemerintah. Kadang-kadang sing sugih kulo wiri. Aku kadang-kadang enak loh Mas Fit ya. Sekarang ke rumah sakit nggak bayar ya. Betul ya? Aduh, tapi jangan merasa bangga saudaraku. Wes aku pengen aku nggak bayar. Aku tak loro terus. Nggak punya kerinduan seperti itu saudaraku. Saya belum punya BPJS. Bagi saya aku sih sehat, tante sih sehat, anak-anak sih sehat-sehat. Tapi nyelot tuwek kok mikir, aduh nanti sekali waktu aku krungu ceritane wong-wong, bingung bayare gak karu-karuan. Nanti sekali waktu tahun depan ya, buat BPJS. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mana yang lebih penting? Kekayaan, kesehatan, atau keamanan? Pilih mana? Kekayaan, kesehatan, keamanan. Kalau saudara milih kekayaan tapi gak aman, enak pencuri, ludes dicolong. Nah, kemudian saudara sehat, sih gak aman. Ini sing ganggu wae. Jadi telu-telune ya. Apa tadi? Kaya, sehat, aman. Iku sing digoleki. Ya kami berdoa kita semua kaya, kita semua sehat, kita semua ganek sing amin. Amin. Haleluya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, demi untuk kaya, banyak orang rela melakukan apa saja untuk memperoleh kekayaan. Demikian juga demi untuk sehat. Banyak orang rela melakukan apa saja untuk memperoleh kesehatan. Waktu dibilang minum air seni itu manjur, kira-kira diminum enggak? Kalau butuh sehat. Ingat zamannya Ponari di Jombang, saudaranya Pak Gunawan itu. Aku gak romae, pernah survei dulu ya. Rame itu sampai sekarang loh. Itu ada dibuat tugu ya, masih ada tugunya Ponari. Sekarang mau menikah, mau tunangan kalau nggak salah. Itu ceritanya bagaimana? Saudara pernah dengar ya? Itu dari air kamar mandinya itu, dari kencingnya itu. Loh, betul itu. Ada yang gitu katanya itu diambil airnya. Yang antri banyak. Dari luar pulau, dari mana-mana. Cari apa saudara? Cari sembuh. Dilakukan karena ingin sembuh. Ya. Saudara, ketika kita sudah pergi ke dokter, kita sudah berobat ke sana kemari, tetapi kita tidak sembuh-sembuh. Saya percaya orang itu akan rela melakukan apa saja untuk menjadi alternatif bagaimana supaya bisa sembuh. Mungkin orang bilang mangano, makano, telur yang dingremi yang belum menetas, leken, telur bungker itu loh. Saya pernah buka itu, saya kan pelihara ayam. Itu kalau nggak netes itu dibuka, itu buyu. Ambune bagaimana saudaraku? Itu suruh minum, itu sembuh itu. Waduh.
Kalau mau bawa kesehatan kira-kira diminum enggak itu? Loh, kalau mau bawa kesehatan itu orang kepingin sehat diminum Pak Usop. Loh, ya Pak Usop sehat saudara. Kalau orang yang butuh itu pasti dilakukan. Ya. Terlalu banyak ya orang di dunia ini ya, di mana manusia ini mau dan rela melakukan apa saja demi untuk bisa mendapatkan kesembuhan secara fisik. Sebenarnya saudaraku, kenapa Yesus memakai alat meludah tanah? Itu artinya, itu ada artinya saudaraku. Kalau bagi Tuhan itu tidak penting, tidak perlu itu secara fisik itu. Memang manusia butuh. Yang dimau Tuhan itu sembuh secara apa? Rohani. Kalau sembuh secara fisik itu nanti bisa sakit lagi, bisa sakit lagi. Banyak orang ingin berusaha sembuh, mencari supaya fisiknya sehat, tapi banyak orang yang sakit rohaninya, yang buta rohaninya. Sama seperti kalau saudara selidik itu ada orang-orang Farisi yang buta, menyalahkan waktu melakukan itu Yesus pada hari Sabat, padahal itu menurut hukum Taurat tidak boleh, dilarang itu. Dicari kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus pakai air ludah untuk menyembuhkan orang buta ini? Kita tahu ludah itu berarti satu penghinaan sebenarnya saudaraku. Namun jikalau Yesus melakukan hal itu supaya apa? Sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak mau praktek saudara. Nanti kalau ada yang sakit, saya akan meludah gitu. Kemudian saya oleskan yang sakit. Saya mau bawa minyak zaitun. Itu yang di Alkitab juga boleh. Minyak itu bisa menyembuhkan, ya. Tapi yang penting doanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, maka pelajaran yang kita dapatkan di sini yang dimaksud, akulah terang hidup. Barang siapa ada di dalam aku, dia menerima terang hidup. Kalau kita sudah menerima terang itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pancarkan terang itu. Karena apa? Selagi masih kita bisa melakukan pekerjaan, nanti penginjilan tidak ada, pemberitaan tidak ada. Kalau dalam keadaan genting, kita tidak boleh kemana-mana, disuruh rumah. Kalau keluar rumah nanti mati. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bencana alam, kita sudah diselamatkan. Dulu kita buta, kemudian kita dicelikkan, kita mengerti, kita melihat kebenaran. Masih ada, mungkin anak, mungkin orang tua. Orang tua sibuk, golek duit kerja, sibuk kerja, lupa Tuhan, tidak mau beribadah. Kadang-kadang sampai ngomong begini loh, ada orang bagus gak masuk surga, karena apa? Gak beribadah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi kalau kita bekerja itu memang untuk kita hidup di dunia ini, tapi kita hanya untuk sementara. Yang sebenarnya hidup setelah itu adalah kekekalan. Bersyukur kalau kita menerima Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita menerima terang. Mari terang itu bercahaya. Terang itu jangan ditaruh di kolong. Ya, besok kami sampaikan tentang garam dan terang. Nah saudara, mari kita menjadi terang, kita menjadi garam. Dulu nyanyi, lain dulu, lain sekarang. Apa lagunya? Kini hidup di dalam Tuhan. Ya. Yang itu. Dulu wis gak ingat Tuhan, lupa Tuhan, ndak mau beribadah. Jangan merasa kaya, jangan merasa uang banyak. Waduh saudaraku,
Sebanyaknya saudara menikmati, kalau terang itu enggak ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara tidak mencari Tuhan, gak mengandalkan Tuhan, ada orang yang merasa hebat, merasa kuat, termasuk orang-orang yang ada di Eropa itu saking kepenaan wis merasa selamat. Kemudian enggak semua loh ya. Ada yang paling banyak itu di lapangan stadion sepak bola, gereja kosong. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari biar kita rindu, kita bisa kaya, amin, kita sehat, kemudian kita aman, dan kemudian kita diberkati Tuhan, kita cari Tuhan terus, dan kita beribadah kepada Tuhan, kita diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Tolong lagu penyembahan. Saya lupa apa lagunya itu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Tak pernah, sama-sama berdiri, tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau pengharapanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Kita resapi pujian ini, kita renungkan. Tuhan tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat bertolong. Amin, yakin percaya. Takkan pernah terlambat. Dia menjagaku, Dia menolongku. Amin. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Tak pernah terlambat pertolonganmu. Pertolonganmu takkan pernah terlelap. Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami butuh pertolongan-Mu. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib. Engkau sanggup memulihkan,
Engkau sanggup menyembuhkan saat jalan buntu, saat mengalami kesulitan. Engkau Allah, Engkau penolong kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Takkan pernah terlambat. Kami mengundang Bapak Didik. Ko Didik berdoa. Takkan pernah terlelahkan padaku, karena segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Bapa, Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu itu selalu ada dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, ajar kami untuk percaya kepadamu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang ada saat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu itu selalu ada dalam hidup kami. Dan biar firman-Mu itu termaterai dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau setia kepadamu Tuhan, bahwa waktu-Mu akan dekat Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami tetap setia dan mempercayai dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara-saudara semua ya. Kita katakan kepada Tuhan. Nanti saya hitung 1, 2, 3 ya. Mari kita katakan pada Tuhan. Los aku ora rewel Gusti ya. 1, 2, 3. Los aku gak rewel Gusti. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Aku wes gak rewel Gusti, aku wes gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wes gak rewel. Syukuri sing dadi berkate. Aku wes gak rewel. Uripku iso nemu wae. Angel guyune kaya wong ilang dalange. Yesus ono jroning ati, kabeh sing tak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wes gak rewel, aku gak rewel. Aku wes gak rewel
Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi kersane. Aku wis gak rewel, tak syukuri sing dadi berkate. Sama-sama kita katakan, aku wis gak rewel. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Biarlah pujian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua ya. Sebenarnya saya nggak suka Jawa saudara, cuma karena kata-katanya mengingatkan kita untuk tidak rewel karo Gusti Yesus. Apa sing kita terima, apa yang kita lakukan untuk Tuhan harus dengan ucapan syukur dan selalu bersyukur untuk Tuhan kita Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, kalau kita punya orang tua, kalau punya anak nggak rewel, waduh orang tua ini seneng. Kalau saya gembala, jemaatnya nggak rewel, seneng gembalane. Gak protes, ya seneng sudah. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran, atas persembahan pengorbanan kita semua. Walaupun ada beberapa yang tidak hadir saat ini, kiranya disehatkan, ditolong Tuhan. Selamat datang buat Konya sama si kecil, anak dari Pak Gunawan. Bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, yang mau menikah nih ya. Kami doakan supaya Tuhan berkati, Tuhan memberi jodoh dan disehatkan ya, karena menikah di hari-hari ini sakjane enak ya. Undang-undang. Tapi gak naik amplop masuk Saudara. Tapi kita doakan rencana akan tunangan supaya Tuhan berkati, Tuhan berikan pasangan yang terbaik. Rumah tangganya nanti diberkati Tuhan. Kita doakan saja. Ya, puji Tuhan. Pengumuman untuk nanti ada remaja di tempat ini jam 6 dan hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi, Selasa, Rabu, Jumat ada doa malam jam 6 di tempat ini. Kamis latihan musik, kemudian untuk anak-anak sekolah minggu hari Sabtu. Kegiatan berjalan seperti biasa. Hari ini keluarga Bu Samuel, Mbak Lita izin ada reuni Dim Wates keluarganya. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, kuasa-Mu ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau menyembuhkan secara fisik, secara rohani. Dan kami melakukan pekerjaan-Mu karena Engkau sudah di surga, mendelegasikan kepada kami supaya kami menjadi terang, menjadi berkat. Kami boleh diberkati untuk menjadi berkat. Berkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, keluarga, rumah tangga, pekerjaan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Bapak Siono yang sakit dijamah, disembuhkan oleh kuasa-Mu dalam nama Yesus. Yang ada acara keluarga
supaya Tuhan tolong sehatkan mereka semua yang lanjut usia, diberi kesehatan, kekuatan. Rencana minggu depan anak dari Bapak Gunawan akan tunangan di Semarang. Dalam perjalanan dari sini ke Semarang, tibakan dengan selamat oleh pertolongan, oleh anugerah Tuhan, sehingga acara tunangan berjalan oleh pertolongan Tuhan. Tuhan yang menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pendidikan anak-anakmu yang bekerja, yang sudah mendapat pekerjaan, bersyukur. Kalau Chandra sudah diterima di Mebeldina, Tuhan berkati. Tuhan, kami menyerahkan korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan. Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi, berkati yang bekerja di pabrik, yang berternak, yang bertani, yang warung, yang jualan, koperasi, LPG, petis, beltis, yang bekerja di toko, wira swasta, koperasi. Tuhan berkati semua umat-umat-Mu, sehatkan semua umat-umat-Mu. Terima kasih Engkau sudah berkati kami pada pagi ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan altar, WL, singer, musik, pelayanan kami semua semakin indah dan Tuhan memberkati kami semuanya. Mari kita minta berkat, angkat tangan, minta berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.